sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan silogisme dalam politik. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Nomor 1, Denisa Aura Atskia. Nomor 2, Patra Wilyantara dengan saya sendiri. Nomor 3, Arif Kafifuddin. Nomor 4, Venta Anastasia. Dan nomor 5, Alvin Prasti Kusuma. Selamat menyaksikan. Pengertian silogisme. Penyimpulan silogisme ini sebagai bentuk formal dari logika deduksi. Ciri dan sifat yang melekat dalam penyimpulan silogisme yaitu konsistensi, premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Silogisme demikian ini dinamakan silogisme kategoris. Dalam penyimpulan silogisme, di mana ada dua putusan yang disebut premis, disimpulkan satu putusan baru yang disebut kesimpulan atau inference. Bentuk penyimpulan seperti ini jika premis-premisnya dan kesimpulannya berupa putusan kategoris. Putusan kategoris ialah suatu di mana predikat diakui atau dipungkiri oleh subjek secara mutlak. Penyimpulan silogisme kategoris dibedakan menjadi dua, yaitu silogisme kategoris tunggal dan silogisme kategoris bersusun. Silogisme kategorial. Silogisme semacam ini terdiri atas dua putusan, yaitu dua putusan pertama dinamakan premis atau pangkal pikir dan satu putusan yang terakhir ketiga merupakan kesimpulan atau inference. Premis yang pertama disebut premis mayor, sedangkan premis yang kedua disebut premis minor. Setiap putusan yang menyusun silogisme mengandung dua term, yang masing-masing sebagai subjek dan predikat. Dalam premis mayor terdapat satu term yang dinamakan term mayor dan satu term tengah dengan simbol M. Demikian pula dalam premis minor terdapat satu term tengah dan satu term minor. Term tengah disebutkan dengan huruf M, berperan sebagai penengah yang menghubungkan term mayor dan term minor, sehingga dapat menjadi putusan baru yang merupakan kesimpulan yang ditarik secara deduktif dari kedua premis yang mendahului. Dalam kesimpulan itu, term minor menjadi subjek dan term mayor menjadi predikat. Sedangkan term tengah yang telah menyelesaikan tugasnya tidak terdapat lagi dalam kesimpulan. Jadi, dalam silogisme terdapat tiga term, yaitu mayor, minor, dan tengah, yang masing-masing disebut dua kali. Contoh silogismenya yaitu setiap manusia akan mati. M sama dengan P. Narotama adalah manusia. S sama dengan M, jadi Narotama akan mati. S sama dengan P. Jadi dalam silogisme terdapat tiga term, yaitu yang pertama adalah term mayor. Term mayor merupakan predikat dalam kesimpulan. Term ini harus terdapat dalam kesimpulan, dan salah satu dari premisnya, dan biasanya pada premis pertama. Premis yang mengandung predikat disebut premis mayor. Dinamakan premis mayor karena merupakan keputusan besar, di mana predikat lebih luas daripada subjek, dan biasanya merupakan putusan yang lebih umum. Yang kedua adalah term minor, merupakan subjek dari putusan dan juga terdapat dalam premis. Biasanya pada premis kedua, premis yang mengandung subjek disebut premis minor. Disebut premis minor atau keputusan kecil karena subjek kurang jelas bila dibandingkan dengan predikat, dan biasanya merupakan keputusan yang lebih konkret. Yang terakhir adalah term antara atau term tengah, yaitu term yang terdapat dalam kedua premis, mayor dan minor, tetapi tidak terdapat dalam kesimpulan. Subjek dan predikat masing-masing dibandingkan dengan term tengah, dan dengan perantaraan ini, maka dalam kesimpulan dipisahkan atau dipersatukan. Ragam silogisme. Dalam silogisme kategorial, term tengah atau M memiliki beberapa pola yang menjembatani antara subjek dan predikat untuk menjadi sebuah penyimpulan. Beberapa pola tersebut yaitu 1. Pola 1. Pada pola 1, premis pertama term tengah menjadikan subjek, dan pada premis 2 term tengah menjadi predikat. Ada beberapa ragam dalam pola 1. Yang pertama yaitu ragam Barbara. Pada ragam Barbara ini, premis 1 berbunyi semua M adalah P, semua manusia berakal budi. Pada premis kedua, semua S adalah M, semua bangsa Indonesia adalah manusia. Penyimpulannya adalah semua S adalah P, semua bangsa Indonesia adalah manusia. Pada ragam yang kedua yaitu ragam Silaran. Pada ragam Silaran, premis pertama berbunyi semua M bukan P, semua manusia Indonesia tidak dapat dikatakan bodoh.
Pada premis yang kedua berbunyi semua S bukan M, semua bangsa Indonesia adalah manusia. Penyimpulannya adalah semua S bukan P, semua bangsa Indonesia tidak dapat dikatakan bodoh. Selanjutnya yaitu ragam dari. Pada ragam dari ini premis 1 berbunyi semua M adalah P, semua masyarakat Indonesia percaya Tuhan. Pada premis yang kedua, beberapa S adalah M, Dewi Sambi adalah masyarakat Indonesia. Penyimpulannya adalah beberapa S adalah P, Dewi Sambi percaya Tuhan. Selanjutnya yaitu ragam Vario. Pada ragam Vario ini, premis 1 berbunyi semua M bukanlah P, semua harimau bukanlah pemakan rumput. Pada premis yang kedua, beberapa S adalah M, beberapa hewan adalah harimau. Penyimpulannya adalah beberapa S adalah P, beberapa hewan adalah pemakan rumput. Pola yang kedua. Pada pola yang kedua ini, term tengah menjadi subjek pada premis 1 maupun pada premis kedua. Contohnya pada ragam ini yaitu 1 ragam Baroko. Pada ragam Baroko ini berbunyi pada premis 1 semua P adalah M, semua orang Indonesia berpancasila. Pada premis yang kedua sebagian S bukanlah M, sebagian manusia adalah orang Indonesia. Penyimpulannya adalah sebagian S bukanlah P, sebagian manusia bukanlah orang Indonesia. Ragam simetris. Pada ragam simetris ini premis 1 berbunyi semua P adalah M, semua guru berakal budi. Pada premis yang kedua berbunyi semua S bukanlah M, semua harimau tidak berakal budi. Penyimpulannya adalah sebagian S bukanlah P, sebagian harimau bukanlah guru. Ragam selanjutnya yaitu ragam C-Satri. Pada ragam C-Satri, premis 1 berbunyi semua P bukanlah M, semua manusia tidak berekor. Pada premis yang kedua berbunyi sebagian S adalah M, sebagian kera adalah berekor. Penyimpulannya adalah semua S bukanlah P, semua kera bukanlah manusia. Ragam yang terakhir yaitu ragam Vestino. Pada ragam Vestino, premis 1 berbunyi semua M bukanlah P, semua orang beriman tidak anti Tuhan. Pada premis yang kedua berbunyi beberapa S adalah M, beberapa orang di negara Cina anti Tuhan. Penyimpulannya adalah beberapa S bukanlah P, beberapa orang di negara Cina bukanlah orang yang beriman. Pola yang selanjutnya yaitu pola 3. Pada pola 3 ini, term tengah menjadi subjek baik pada premis 1 maupun dalam premis 2. Contoh dari ragam pola 3 yaitu 1 ragam Picardo. Pada ragam Picardo ini, premis 1 berbunyi sebagian M bukanlah P, sebagian mahasiswa tidak dapat lari. Pada premis yang kedua berbunyi semua M adalah S, semua mahasiswa adalah manusia. Penyimpulannya adalah sebagian S bukanlah P, sebagian manusia tidak cepat lari. Selanjutnya yaitu ragam Darabti. Pada ragam Darabti ini, premis 1 berbunyi semua M adalah P, semua guru tugasnya mengajar. Pada premis yang kedua berbunyi semua M adalah S, semua guru mendapat gaji. Penyimpulannya adalah semua S adalah P, semua guru yang mendapat gaji adalah mengajar. Ragam selanjutnya yaitu ragam Davisi. Pada ragam Davisi ini, premis 1 berbunyi sebagian M adalah P, sebagian mahasiswa adalah manusia. Pada premis yang kedua berbunyi sebagian M adalah S, sebagian mahasiswa senang santai. Penyimpulannya adalah sebagian S adalah P, sebagian yang senang santai adalah manusia. Ragam yang selanjutnya yaitu ragam Disamis. Pada ragam Disamis ini, premis 1 berbunyi beberapa M adalah P, beberapa mahasiswa bodoh. Pada premis yang kedua berbunyi semua M adalah S, semua mahasiswa adalah manusia. Penyimpulannya adalah beberapa S adalah P, beberapa manusia bodoh. Ragam selanjutnya yaitu ragam Velapton. Pada ragam Velapton ini, premis 1 berbunyi semua M adalah P, semua kerbau bukanlah kambing. Pada premis yang kedua berbunyi semua M adalah S, semua kerbau adalah binatang. Penyimpulannya adalah sebagian S bukanlah P, sebagian binatang bukanlah kambing. Velapton. Pada ragam Velapton ini, premis 1 berbunyi semua M bukanlah P, semua kerbau bukanlah kambing. Premis kedua berbunyi semua M adalah S, semua kerbau adalah binatang. Penyimpulannya adalah sebagian S bukanlah P, sebagian binatang bukanlah kambing. Pada ragam selanjutnya yaitu ragam Verison. Ragam Verison ini premis 1 berbunyi semua M bukanlah P, semua manusia bukanlah golongan hewan. Premis yang kedua berbunyi sebagian M adalah S, sebagian manusia pemalas. Penyimpulannya adalah sebagian S bukanlah P, sebagian pemalas bukanlah dari golongan hewan. Pola 4. Pada pola 4 ini, premis 1 yaitu term tengah menjadi predikat, dan pada premis 2 term tengah menjadi subjek. Ada beberapa ragam dalam pola 4 ini. Yang pertama yaitu ragam Bramantif. Pada ragam Bramantif ini, premis 1 berbunyi sebagian M bukanlah P, sebagian mahasiswa berakal budi. Pada premis 2 berbunyi semua M adalah S, semua yang berakal budi adalah berbudaya. Penyimpulannya adalah sebagian S adalah P, sebagian yang berbudaya adalah mahasiswa.
Ragam selanjutnya yaitu ragam Sameres. Pada ragam Sameres ini, premis 1 berbunyi semua P adalah M. Semua mahasiswa berakal budi. Premis 2 berbunyi semua M bukanlah S. Semua yang berakal budi bukanlah kambing. Penyimpulannya adalah semua S bukanlah P. Semua kambing bukanlah manusia. Ragam selanjutnya yaitu ragam Dimaris. Pada ragam Dimaris ini, premis 1 berbunyi beberapa P adalah M, beberapa binatang adalah singa. Premis kedua berbunyi semua M adalah S, semua singa buas. Penyimpulannya adalah beberapa S adalah P, beberapa yang buas adalah binatang. Yaitu ragam Vesapo. Pada ragam Vesapo ini, premis 1 berbunyi semua P bukanlah M, semua manusia bukanlah setan. Premis kedua berbunyi semua M adalah S, semua setan jahat. Penyimpulannya adalah sebagian S bukanlah P, sebagian yang jahat bukanlah manusia. Ragam selanjutnya yaitu ragam Fresh Season. Pada ragam Fresh Season ini, premis 1 berbunyi semua P bukanlah M, semua manusia bukanlah setan. Premis kedua berbunyi sebagian M adalah S, sebagian setan adalah penjerumus manusia. Penyimpulannya adalah sebagian S adalah P, sebagian penjerumus manusia bukanlah manusia. Dasar, pedoman, dan hukum-hukum penalaran tidak langsung. Tujuan mempelajari logika adalah untuk mencapai kebenaran formal dan kebenaran material. Kebenaran formal adalah bahwa dalam bentuknya penalaran akal tidak langsung memenuhi syarat-syarat bentuk form yang sudah dianggap benar. Kebenaran material adalah isi substansi dari kesimpulan yang diperoleh dari proses penalaran yang sudah memenuhi syarat-syarat formal, juga sudah sesuai dengan kenyataan. Untuk memperoleh kebenaran formal dan kebenaran material, perlu diikuti oleh 3 macam pedoman, yaitu yang pertama, perbandingan antara dua pengertian atau dua term, yaitu term S dan term P, yang hubungannya belum diketahui oleh term ketiga, yaitu M. Yang kedua, hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah hubungan antara S dan P bersifat kesamaan atau perbedaan. Yang ketiga, hubungan antara term S dan term P sudah harus seimbang hubungan masing-masing dengan term tengah. Tidak boleh lebih atau kurang. Hukum-hukum silogisme. Hukum pertama, jumlah term tidak boleh lebih dari 3, term S, term M, dan term P. Karena proses pemikiran secara silogistis pada hakikatnya merupakan tindakan akal budi yang membandingkan S dengan P dengan perantara M. Hukum kedua yaitu term M tidak boleh terdapat dalam kesimpulan, karena kedudukan M sebagai sarana pembanding atau berada di tengah-tengah antara term S dan term P. Seandainya M dimasukkan ke dalam kesimpulan, berarti tidak mengungkapkan hal baru, melainkan hanya pengulangan saja. Hukum ketiga, term mayor P dan term minor S yang terdapat dalam kesimpulan tidak boleh lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam premis-premisnya. Hukum keempat, sekurang-kurangnya 1 kali term M, luas cakupannya harus universal. Dengan demikian dapat diketahui apakah M tersebut memisahkan atau menghubungkan S dan P. Hukum kelima, jika kedua premis bersifat afirmatif atau mengiyakan, maka kesimpulannya juga harus bersifat afirmatif. Dengan premis-premis yang bersifat afirmatif, berarti ada hubungan antara S dan P dengan M. Hukum keenam, kedua premis tidak boleh bersifat negatif atau meniadakan. Jika dua premis bersifat negatif, maka term M tidak dapat menjalankan fungsinya. M tidak dapat menghubungkan atau memisahkan S dengan P. Hukum ketujuh, kedua premis tidak boleh partikular. Sekurang-kurangnya salah satu premisnya harus universal. Hukum kedelapan, di dalam kualitas dan kuantitasnya, putusan yang dapat ditarik tentu seimbang dengan premis yang mengandung arti lebih sempit atau premis yang mengandung arti lebih negatif. Artinya dapat dijelaskan, jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Jika salah satu premisnya negatif dan partikular, maka kesimpulannya harus negatif dan partikular. Hukum penyimpulan silogisme dari segi konotasi term dan denotasi term. Perbandingan proposisi dalam bentuk silogisme, walaupun ada term sebagai pembanding, belum tentu dapat diambil kesimpulan secara tepat dan pasti. Untuk menentukan ketepatan dan kepastian kesimpulan yang dihasilkannya, harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan itu disebut hukum dasar penyimpulan yang muncul dari hakikat silogisme itu sendiri.
Hukum dasar ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan konotasi dari term-term yang terdapat dalam silogisme, dan kedua, berdasarkan denotasi term-term dalam silogisme. Pertama yaitu prinsip konotasi term dalam silogisme. Prinsip ini dibagi menjadi tiga. Satu, di antara dua hal yang sama, apabila yang diketahui sama dengan hal yang ketiga, maka yang lainnya pun akan sama. Penjelasan, dua hal yang sama dimisalkan term manusia, dan term yang kedua yaitu berakal budi. Keduanya beranggotakan sama, maksudnya misal manusia sama dengan A dan berakal budi sama dengan B, antara term manusia atau A dan berakal budi atau B mempunyai ruang lingkup atau jumlah yang sama, maka A sama dengan B. Dari perbandingan antara term A dan term B, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua manusia berakal budi. Dari term B atau manusia berakal budi ini, kita bandingkan dengan term C, yaitu term berbudaya. Maka dapat kita simpulkan bahwa term B sama dengan C. Semua yang berakal budi adalah berbudaya. Dari perbandingan dua proposisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa term manusia mempunyai lingkup atau jumlah yang sama dengan term berbudaya, sehingga dapat dinyatakan term manusia atau A dan term berbudaya atau B, maka A sama dengan C. Di perbandingan antara term A dan term C, maka dapat disimpulkan bahwa semua manusia adalah berbudaya. Hukum penyimpulan dasar atas konotasi term dalam silogisme yang ke-1 ini dapat dirumuskan A sama dengan B, B sama dengan C, dan A sama dengan C. Prinsip yang kedua yaitu, di antara dua hal yang sama, apabila sebagian yang satu termasuk dalam hal ketiga, maka sebagian yang lain pun termasuk di dalamnya. Penjelasannya yaitu, dua hal yang sama dimisalkan term rakyat Indonesia, yang mempunyai ruang lingkup atau anggota yang sama dengan term warga Indonesia. Maka dapat dimisalkan term rakyat Indonesia sama dengan A dan term warga negara Indonesia sama dengan B, maka dapat disimpulkan A sama dengan B. Prinsip yang ketiga atau yang terakhir yaitu, di antara dua hal yang sama, apabila yang satu berbeda dengan yang hal ketiga, maka yang lain juga akan berbeda dengan hal ketiga. Penjelasannya yaitu, di antara dua hal yang sama kita misalkan term manusia dengan term berbudaya. Kedua term itu mempunyai ruang lingkup atau anggota yang sama. Atau dapat kita misalkan term manusia sama dengan A dan term berbudaya sama dengan B. Maka term A sama dengan B. Dari perbandingan term A dan term B tadi dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Namun apabila salah satu termnya misalkan term budaya berbeda atau tidak identik dengan term yang ketiga, yaitu keturunan kera, dalam artian term berbudaya sama dengan B dan term keturunan kera sama dengan C, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa term B tidak sama dengan C, atau makhluk berbudaya bukan keturunan kera. Dari perbandingan dua proposisi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hal lain, misalkan term manusia atau term A yang tadi, tidak ada satupun anggotanya yang sama atau identik dengan hal term yang ketiga, yaitu keturunan kera. Sehingga dapat dinyatakan term manusia sama dengan A dan term keturunan kera sama dengan C, maka A tidak sama dengan C. Hukum dasar konotasi term yang ketiga ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan A tidak sama dengan C. Sedangkan yang dimaksud dengan hal sebagai sifat khusus yang beranggotakan sama atau ruang lingkupnya sama dengan bagian dari keseluruhan, itu dimisalkan term yang berbudaya, sehingga manusia sama dengan B, berbudaya sama dengan C, maka B sama dengan C, semua manusia adalah berbudaya. Dari perbandingan preposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa term makhluk juga meliputi suatu hal yang berbudaya, yang merupakan bagiannya, sehingga makhluk sama dengan A, berbudaya sama dengan C, maka A subset C, sebagian makhluk adalah berbudaya. Hukum penyimpulan di atas, denotasi term silogisme kedua ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Apabila suatu hal diakui sebagai sifat yang meliputi suatu keseluruhan, maka meliputi bagian-bagian dalam keseluruhan itu. Penjelasannya antara bagian dan keseluruhan. Misal, untuk bagian adalah term warna Golkar, sedangkan term keseluruhannya
rakyat Indonesia, sehingga penyataannya warga Golkar sama dengan A, rakyat Indonesia sama dengan B. Sehingga A sama dengan B, semua warga Golkar adalah rakyat Indonesia. Hal sebagai sifat yang meliputi suatu keseluruhannya, misal term harga diri, yang lingkupnya meliputi rakyat Indonesia dan juga rakyat negara lain. Dengan demikian, dapat dinyatakan rakyat Indonesia sama dengan B, harga diri sama dengan C, sehingga ada B sama dengan C. Semua rakyat Indonesia mempunyai harga diri. Dari perbandingan dua preposisi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempunyai harga diri sama meliputi juga warga Golkar, sehingga dapat dinyatakan warga Golkar sama dengan A, harga diri sama dengan C, sehingga A sama A kemudian C, semua warga Golkar mempunyai harga diri. Hukum penyimpulan dasar denotasi term dapat dirumuskan sebagai berikut. Apabila suatu hal diakui sebagai sifat yang meliputi suatu keseluruhan, maka meliputi bagian-bagian dalam keseluruhan itu. Penjelasannya antara bagian dan keseluruhan. Misal, untuk bagian adalah term warna Golkar, sedangkan term keseluruhannya rakyat Indonesia, sehingga penyataannya warga Golkar sama dengan A, rakyat Indonesia sama dengan B. Sehingga A sama dengan B, semua warga Golkar adalah rakyat Indonesia. Hal yang tidak diakui oleh keseluruhan, misal term berpaham komunis, sehingga pernyataannya term warga negara Indonesia atau B dan term berpaham komunis atau C, maka kesimpulannya B tidak sama dengan C, atau semua warga Indonesia tidak boleh berpaham komunis. Dari perbandingan dua proposisi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa paham komunis tidak diterima juga oleh warga Golkar, sehingga dapat dinyatakan term warga Golkar atau A dan term paham komunis atau C, maka dapat disimpulkan A tidak sama dengan C, atau semua warga Golkar tidak boleh berpaham komunis. Hukum penyimpulan atas dasar denotasi term di atas dapat disimpulkan atau dirumuskan sebagai berikut. A himpunan B, B tidak sama dengan C, jadi A tidak sama dengan C. Macam-macam bentuk silogisme yang tersusun. Nomor 1, antimem. Merupakan bentuk khusus dari silogisme kategoris tunggal. Dalam silogisme, macam ini salah satu premis atau kesimpulannya tersembunyi atau tidak dinyatakan. Contoh, semua warga negara dewasa berhak ikut pemilu. Jadi, Rakuti boleh ikut pemilu. Pernyataan itu tidak memenuhi syarat sebagai silogisme yang sah, valid. Agar supaya menjadi sah dan valid, maka harus disusun dengan hukum-hukum dan aturan silogisme yang sah seperti berikut. Semua warga negara dewasa berhak ikut pemilu. Rakuti adalah termasuk warga negara dewasa, maka Rakuti berhak ikut dalam pemilu. Yang kedua adalah episerma. Adalah bentuk silogisme yang satu atau dua premisnya diperlukan dengan memberikan bukti yang berupa alasan atau sebab. Dengan bentuk semacam ini, pangkal pikir atau premis itu sesungguhnya merupakan kesimpulan dari suatu susunan silogisme sendiri. Episerma pada hakikatnya adalah sebuah rangkaian silogisme yang dipersingkat seperti antimem. Contohnya, roh itu tidak dapat rusak sebab tidak memiliki bagian-bagian, karena itu tunggal dan tidak tergantung dari materi. Jika manusia itu adalah roh, sebab manusia bisa berbudi dan dapat berpikir, mempunyai cita-cita yang luhur, jadi jiwa manusia itu tidak dapat rusak. Susunan tersebut tidak sah. Untuk menjadi silogisme yang valid, dapat disusun seperti berikut. Roh itu tidak dapat rusak. Jiwa manusia adalah roh, jadi jiwa manusia tidak dapat dirusak. Yang ketiga adalah sorites. Sorites adalah silogisme berganda atau polisilogisme, di mana hanya kesimpulan akhir yang dinyatakan. Berdasar kata-katanya, sorites berarti suatu kesimpulan atau suatu argumen yang menghasilkan suatu kesimpulan. Premisnya harus disusun sedemikian rupa sehingga dua premis yang berikutnya harus mengandung term yang sama. Sorites dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, the Aristotelian sorites atau sorites Aristoteles, atau progressive sorites atau sorites maju. Yang kedua adalah the Glossenian sorites atau sorites Glossarius. Sorites Aristoteles yaitu perbincangan atau argumen yang mengarah maju dari term yang sempit menjadi term yang luas. Sedangkan kesimpulannya adalah perpaduan antara pokok dan premis pertama dengan predikat dan premis terakhir. Bentuk sorites Aristoteles adalah seperti berikut. Semua A adalah B, semua B adalah C, semua C adalah D, semua D adalah E, semua A adalah E.
Cara memberi kuliah yang monoton adalah membosankan. Kuliah membosankan membuat mahasiswa mengantuk. Mahasiswa yang mengantuk tidak memperoleh ilmu apa-apa. Mahasiswa yang tidak memperoleh ilmu apa-apa bertentangan dengan tujuan pendidikan. Jadi, cara memberi kuliah yang monoton atau premis A adalah bertentangan dengan tujuan pendidikan, premis E. Sorites glosarius atau juga disebut regressive sorites, yaitu perbincangan argumen yang mengarah balik dari term yang terluas menuju term yang tersempit. Kesimpulannya merupakan penggabung antara subjek dari premis terakhir dengan predikat dari premis pertama. Bentuknya adalah seperti berikut. Semua D adalah E, semua C adalah D, semua B adalah C, semua A adalah B, maka semua A adalah E. Mahasiswa yang tidak memperoleh ilmu adalah bertentangan dengan tujuan pendidikan. Mahasiswa yang mengantuk di kelas tidak memperoleh ilmu. Kuliah yang membosankan menjadi mahasiswa mengantuk di kelas. Cara memberi kuliah yang monoton adalah bertentangan dengan tujuan pendidikan. Aturan bagi Aristoteles. Nomor 1. Hanya satu premis terakhir yang dapat bersifat negatif, sedangkan premis lainnya bersifat afirmatif. Yang kedua, hanya satu premis pertama yang dapat partikular, sedangkan yang lainnya harus universal. Pelanggaran terhadap aturan pertama dapat menimbulkan sesat pikir atau illicit major. Pelanggaran terhadap aturan kedua dapat menimbulkan sesat pikir undistributed middle. Aturan-aturan bagi Sorites glosarius. Yang pertama, hanya satu premis pertama yang dapat negatif, sedangkan premis yang lainnya harus afirmatif. Yang kedua, hanya satu premis terakhir yang bersifat partikular, sedangkan yang lainnya harus universal. Pelanggaran terhadap aturan pertama dapat menimbulkan sesat pikir illicit major. Pelanggaran terhadap aturan kedua dapat menimbulkan sesat pikir undistributed middle, fallacy of undistributed. Yang keempat, polisilogisme. Polisilogisme adalah suatu bentuk penyimpulan berupa perkaitan silogisme, sehingga kesimpulan silogisme sebelumnya selalu menjadi premis pada silogisme berikutnya. Salah satu bentuk silogisme yang susunan tidak beraturan adalah polisilogisme. Contohnya, A adalah B, B adalah C, A adalah C, C adalah D, A adalah tidak atau bukan D. Semua warga adalah warga negara Indonesia. Semua warga negara Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua warga Golkar harus berketuhanan yang Maha Esa. Yang berketuhanan yang Maha Esa tidak menerima paham komunis. Jadi semua warga Golkar tidak boleh berpaham komunis. Kesimpulannya, silogisme yaitu penyimpulan yang berasal dari dua kesimpulan. Di ranah politik pun silogisme seringkali diterapkan dalam berpolitik, logika, dalam konteks ini adalah silogisme, dibutuhkan baik untuk memecahkan suatu permasalahan sosial, menyelesaikan suatu konflik, kepentingan mencapai visi dan misi, hingga ilmu politik yang lebih dalam seperti menentukan strategi dalam bagaimana pemerintahan bisa berjalan secara dinamis. Silogisme tentu dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan untuk mengambil jalan tengah dari suatu argumen yang sedang diperdebatkan dalam dunia politik. Logika mempunyai tujuan untuk memperjelas isi suatu istilah. Dalam arti luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom diskusi Elena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.